Kartini telah menjadi suatu sumber inspirasi yang kuat bagi perempuan-perempuan Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau tidak hanya tentang emansipasi wanita, tapi juga tentang berbangsa, bernegara, dan juga tentang peradaban. Tentunya kita harus tetap menyemangati semangat Kartini yang sudah berjuang untuk emansipasi wanita sampai saat ini. Marilah kita terus berkreasi, meningkatkan kreativitas, inovasi. Kita bisa menjadi perempuan yang tangguh, yang mandiri, dan menjadi inspirasi bagi semua, utamanya bagi keturunan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Irma Andriani, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender LP2M Universitas Hasanuddin, dapat menjumpai Anda dalam acara program Unhas Speak Up. Tepat tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini, dan hari tersebut bukan hanya sekedar mengenang sosok pahlawan emansipasi perempuan dan pejuang kesetaraan gender, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk bertanya bagaimana perempuan saat ini memaknai semangat Kartini, dan bagaimana perempuan Indonesia terus berinovasi di era modern, era transformasi digital. Kita tahu bahwa era transformasi digital telah membuka banyak pintu dan peluang untuk para perempuan mengaktualisasikan potensinya, tapi di satu sisi juga banyak tantangan bagi perempuan untuk berkarya dan berinovasi di era transformasi digital. Nah, di episode kita kali ini telah hadir bersama kita perempuan inovator yang hebat-hebat ya dari dunia akademisi. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Dr. Yundini. Beliau adalah juga lulusan Unhas dan bahkan lulusan terbaik di Unhas ya di zamannya pada saat itu, dan beliau melanjutkan sekolah di Jepang ya Bu ya, dengan juga melanjutkan S3 di Universitas Indonesia dengan disertasi yang luar biasa, Presidential Power and Jabatan Kapolri, dan beliau saat ini adalah dosen STIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan sekaligus menjadi Chairman of Indonesia Bahrain Business and Friendship Society. Luar biasa, selamat datang di Unhas TV, Bu Dr. Yundini. Terima kasih, Bu. Beliau juga sudah pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Luar Negeri Jepang atas dedikasi meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang, terutama di bidang community policing. Dan lagi-lagi ya, dalam momentum memperingati RA Kartini ini, beliau mengemukakan bahwa sering mengisi acara TV ya sebagai RA Kartini. Ya, jadi punya momen juga dengan momen spesial dengan peringatan RA Kartini ya Bu. Dan juga hadir yang betul-betul kayaknya kita di Unhas ya dan di kalangan akademisi sudah banyak mengenal beliau ya, Ibu Asmi Citra Malina, SPI MAGR PhD, yang saya kira mungkin kita di Unhas ini sudah mengenal beliau. Beliau adalah Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas, dan beliau juga tidak kalah berprestasinya ini dengan Ibu Dr. Yundini, tapi saya hanya bisa menyebutkan dua di sini ya. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai Women in Science 2008, Life Science Category PT Laurier Indonesia, sebuah penghargaan yang bergensi di tingkat internasional, dan juga pernah menjadi Best Poster Presenter for Doctoral Course Research Presentation di United
Graduate School of Agriculture Science Kagoshima University, Jepang. Baik, para pemirsa TV Unhas, kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh kita dan dua inovator kita pada hari ini tentang semangat Kartini ya, dan bagaimana beliau berdua memaknai dan melihat perjalanan Kartini kita sekarang ini. Saya memulai dengan Ibu Dr. Yundini. Bu, saya akrabnya memanggil Bu Yuyun ya. Bu Yuyun, bagaimana Ibu memaknai Hari Kartini di tengah-tengah tantangan dan dinamika perempuan hari ini? Wah, Masya Allah, kita berbicara tentang Kartini, sebetulnya begini, kita selalu berbicara tentang Kartini, kok hanya setiap bulan April saja ya, ditandai dengan memakai baju kebaya, begitu ya. Padahal sebetulnya inspirasi dari Kartini adalah inspirasi yang kuat, gitu ya. Inspirasi yang sangat kuat. Karena kenapa? Bisa bayangkan, Kartini itu di tahun berapa ya? Sekian hampir 100 tahun ya. Tetapi beliau sudah mempunyai pemikiran intelektual yang luar biasa, luas, dengan wawasan yang keren banget gitu. Bagaimana bisa di masa kolonialisme beliau bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa gitu, dan melampaui waktu beliau gitu. Dan sampai sekarang kan pemikiran-pemikiran Kartini itu sangat updated banget gitu. Dan yang paling terutama karena seperti tadi disampaikan dulu, saya karena selalu memerankan peran Kartini, jadi membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, itu Kartini menggarisbawahi bahwa perempuan adalah sokoguru peradaban, tiang peradaban satu bangsa, tiang dari civilization gitu. Dan tidak hanya berbicara khusus tentang perempuan, tetapi mempunyai latar belakang sejarah of thought gitu. Jadi dasar-dasar pemikiran intelektual yang luar biasa ya, sampai sekarang selalu menjadi pemikiran, kok bisa seperti itu pada masa itu beliaunya, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Kami di Puslitbang Kependudukan dan Gender saat ini berupaya untuk mengajak teman-teman semua, khususnya para akademisi, untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang berbasis rumah tangga. Ini karena kita menilik dari beberapa penelitian ya dan kasus di lapangan bahwa di satu sisi Indonesia sudah berhasil menurunkan ya indeks ketimpangan gendernya ya, tetapi di satu sisi lagi indeks kualitas keluarganya juga ikut menurun ya. Nah, oleh karena itu saya juga ingin bertanya ke Bu Yuyun, ini terkait dengan karena Ibu Yuyun juga akademisi gitu ya, bagaimana peluang dan tantangan bagi kita kaum perempuan ya untuk terus berinovasi di tengah-tengah peran kita juga sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang istri ya, dan juga mungkin sebagai seorang perempuan ya, yang meskipun saya tidak mau mengatakan kita memiliki keterbatasan yang ini, karena keterbatasan itu kan harusnya bisa menjadi peluang. Nah, itu bagaimana Bu Yuyun bisa menjelaskan peluang dan tantangan kita ini sebagai seorang ibu dan istri juga ya. Tapi kita juga mau berinovasi juga ini. Siap. Ya, terutama bagi teman-teman ya di kalangan akademisi ya dan juga praktisi. Siap. Kalau kita melihat tadi dibilang keterbatasan perempuan, tapi coba kalau kita lihat presenternya ini di samping saya gitu ya, keterbatasan atau justru keluar biasaan gitu ya. Kalau melihat peran yang bukan saja peran ganda, peran wanita itu luar biasa dan bisa diemban gitu, sangat banyak gitu. Jadi kalau dilihat perempuan dengan mungkin keterbatasannya hanya mungkin nggak kuat angkat-angkat meja yang berat saja kali ya, tapi yang lain pada saat yang bersamaan seperti kita lihat tadi gitu di tengah, karena apalagi misalnya tugas sebagai akademisi kan sekarang makin berat ya. Melakukan tidak hanya mengajar, tridharma perguruan tinggi gitu ya, tapi juga
membuat kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa gitu, yang sangat fenomenal gitu. Dan saya kira mungkin begini, satu hal adalah pencapaian. Kalau kita bicara peluang, sebetulnya kalau kita lihat Amerika adalah pelopor dalam bidang hak asasi gitu, atau emansipasi. Tapi kalau kita lihat perbandingannya antara sejarah pergerakan perempuan Amerika dengan Indonesia. Amerika itu merdeka kan 1700-an merdeka ya. 1700-an merdeka, nanti baru tahun 1921 baru perempuan Amerika mempunyai hak suara. Loh, kok perlu 200 tahun untuk perempuan diakui? Sementara kita merdeka tahun 1945, dan keren kita sudah punya perempuan yang presiden. Di parlemen gitu ya. Dan saya kira ini apalagi misalnya sekarang kan ada keberpihakan politik begitu ya. Nah, ini saya kira peluang ini harus justru dimanfaatkan gitu. Jadi peluangnya sudah sangat besar, harus terus dikembangkan dan bersama-sama, karena itu kan sudah makin banyak peluang-peluang yang ada. Memang tantangan masih terus ada gitu. Kadang-kadang kita ada batasan-batasan kultural masih tetap ada ya. Tetapi saya kira dengan itu tadi kelebihan sebagai perempuan itu sangat banyak begitu, dan itu mari kita bisa manfaatkan bersama-sama. Saya kira luar biasa ya. Kalau Bu Citra bagaimana? Saya juga akrab manggil Bu Citra saja ya, bukan Bu Asmi ya, Bu Citra. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Yuyun ya, tantangannya kita ya di akademisi ini dengan segudang kegiatan itu ya, tapi kita juga dituntut untuk melakukan pengabdian, memberikan inovasi kepada masyarakat. Apa juga yang menjadi tantangan selama Ibu menjabat menjadi Direktur Inovasi ya, bagi khususnya nih bagi peneliti-peneliti perempuan ya atau akademisi perempuan ya, di dalam memberikan mereka semangat untuk terus berinovasi. Ya, luar biasa sekali, banyak sekali tantangan. Kebetulan tugas saya itu mengawal semua hasil-hasil riset dosen-dosen yang ada di Unhas, tidak hanya perempuan juga laki-laki, tetapi yang selama saya menjabat, alhamdulillah direktur, peran perempuan, peneliti perempuan luar biasa, sama dengan laki-laki. Jadi mereka motivasinya sangat besar. Mereka juga mengupayakan bagaimana produk-produk mereka bisa masuk ke dalam pasar, diterima oleh masyarakat. Kemudian satu kasus yang tiap hari mungkin kita sudah tahu semua namanya program dana padanan Kedereka, itu luar biasa. Para peneliti perempuan sampai malam di tempat saya. Itu bagaimana membuat proposal sampai jam 12 malam deadline-nya. Kalau mau dilihat ya, ini kan harus pulang ke rumah, tetapi ada satu momen tertentu di mana mereka mengharuskan stay. Mereka stay, tapi di tengah-tengah waktu itu mereka izin dulu. Saya pulang dulu ke rumah, saya harus ini. Mereka kembali lagi. Insya Allah. Luar biasa. Jadi itu manajemen waktu saja sebenarnya. Betul, jadi sebenarnya kreativitas kita, inovasi kita sebagai perempuan yang bisa menyeimbangkan antara kewajiban kita di keluarga dan juga di kampus tentunya sebagai peneliti dan juga sebagai educator untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat. Dan hak kita untuk mengaktualisasikan potensi. Betul. Nah, saat ini di Unhas sudah berapa banyak inovasi selama Ibu menjabat, dan perempuan itu ada berapa perempuan inovator? Nah, kalau dikatakan sebagai inovator banyak sekali, apalagi dosen kita ada ribuan. Cuman yang memang terkait dengan hak kekayaan intelektual pendaftarnya itu kebetulan saya pegang datanya itu untuk paten. Jumlah paten yang ada diusulkan oleh inventor wanita Unhas dari 2022-2025 itu 147 dosen. Kalau kita pikir tuh paten itu sangat sulit ya. Itu khusus perempuan. Kemudian dari tahun ke tahun juga data pendaftar peneliti wanita itu semakin meningkat. Demikian juga dengan Kedereka. Dana padanan yang diperoleh juga kami data itu ada 28 yang sudah mendapatkan hibah dengan sukses, di mana kita tahu bersama bahwa program dana padanan Kedereka itu sangat prestigious dan sangat kompetitif, dan
Ibu sendiri sebagai pemenang itu 4 kali. Empat apa 6 kali ya? Saya 6 kali mengajukan kali baru bisa proposal, lolos. baru lolos. Jadi saya selama 6 periode hampir menginap terus gitu deh. Iya, tapi jumlahnya itu dari peneliti wanita itu 28 itu luar biasa. Jadi sekitar berapa persen ini kita inovator? Mungkin hampir 50. Perempuan, hampir 50. Jadi sudah hampir imbang lah ya, alhamdulillah ya Mas. Tapi tetap masih menjadi tantangan ya bagi para perempuan. Sebenarnya kalau pengusul itu banyak sekali, tapi yang memenangkan ini yang saya sampaikan 28 yang berhasil mendapatkan. Iya. Nah, kalau mengusulkan kan sudah ada semangat, ya. Jadi pengusul luar biasa. Kalau diterima itu kita berpulang kepada takdir ya atau rezeki yang Allah kasih. Ya. Semua sudah berusaha. Ya, tapi tetap barangkali inovasinya itu tetap akan disimpan sebagai inovasi Unhas. Itu sudah menjadi pendataan dan tidak tertutup. Bukan tidak tertutup memang itu akan dialihkan atau kita akan berupaya untuk mendapatkan funding dari resources yang lain, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, dengan melingkar dengan industri-industri juga maupun pemerintah. Ya. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit krusial dan yang lagi marak ini. Ini di tengah-tengah perempuan berkiprah ya mengaktualisasikan potensi dirinya. Ini ada juga tantangan yang sering dihadapi ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya ya dalam tanda kutip ya yang akhirnya menghasilkan memproduksi kasus-kasus kekerasan seksual ya di instansi-instansi atau mungkin yang biasa kita kenal dengan sextortion ya sextorsi. Nah itu bagaimana pandangan Bu Yuyun terkait itu? Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena perempuan seksi gitu ya. Ya kan, karena cantik, seksi, menarik gitu ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa saya mau kembali ke bukunya atau pemikiran-pemikirannya Raden Ajeng Kartini. Beliau menulis juga tentang bagaimana pentingnya landasan agama. Itu yang barangkali yang mungkin tidak cuma diperingati tentang perempuan saja di peringatan Hari Kartini, tapi Kartini menulis sangat panjang tentang bagaimana peranan agama harus diberikan sebagai juga landasan kehidupan awal. Nah ini memang tantangan ya, satu bahwa kekerasan karena seksinya tadi gitu ya, itu akan terus berlangsung, nggak akan ada namanya berkurang karena mungkin jumlah penduduk makin banyak gitu ya. Nah hanya bagaimana caranya, jadi diutamakan agar pemahaman, penghormatan terhadap perempuan diberikan, diajukan dan diajarkan gitu ya. Ya, inspiratif sekali Bu Yuyun. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut dari Unhas TV. Terima kasih kepada pemirsa Unhas TV yang
masih membersamai kami dalam program Unhas Pickup. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya ini, Bu Citra, terkait dengan inovasi dari para inovator perempuan. Bagaimana di dunia industri? Apakah mendapatkan dukungan yang memadai juga? Nah, itu apakah bisa dijelaskan, Bu Citra? Iya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang telah berhasil mendapatkan hibah itu 28 peneliti perempuan yang hibah kompetitif ke DRK itu sudah salah satu contoh responnya positif mitra-mitra industri maupun pemerintah terhadap para peneliti wanita kita. Karena tanpa ada mitra tidak akan mungkin berhasil mendapatkan hibah tersebut. Jadi pada dasarnya memang ada beberapa penelitian dari para inventor wanita kita itu yang masih membutuhkan riset lanjutan, kemudian membutuhkan izin, standarisasi dan sebagainya. Namun secara general, alhamdulillah kita mendapatkan respon yang positif, tidak hanya dari industri, juga dari pemerintah, kementerian, dan juga beberapa dunia LSM, BUMN dan sebagainya. Oh iya, ya, alhamdulillah. Karena di dunia pemberdayaan perempuan ini masih menjadi PR besar ini, bagaimana partisipasi perempuan di dalam mengembangkan STEM, ya. Jadi itu yang menjadi PR besar kita, ya. Dan ini tentunya tidak lepas dari memang kewajiban kami di Direktorat Inovasi dan Keintelektual untuk meyakinkan para mitra untuk bisa bekerja sama dan bisa berpartner untuk menghilirisasi hasil-hasil riset mereka sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri maupun society atau masyarakat. Ya, dan perempuan juga bisa ya dan sudah terbukti bisa ya di dalam mengembangkan inovasi bidang STEM ya, Bu Direktur ya. Baik, terima kasih. Bu Yuyun, bagaimana perempuan di luar sana berkolaborasi untuk mengembangkan potensi mereka? Apa yang bisa Bu Yuyun sampaikan kepada para pemirsa Unhas TV? Ya, makasih. Seperti kemarin ketika kami bersama-sama dengan Bu Citra juga, kami ke Bahrain, ke negara-negara Timur Tengah lainnya, ke Saudi, dan ke Uni Emirat Arab. Kalau kita lihat misalnya mereka kan kultur Arab ya, di mana perempuan itu biasanya disembunyikan di belakang. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di Uni Emirat Arab saat ini sedang mempersiapkan ekspedisi. Ekspedisinya kemana? Adalah ke planet Mars. Wow, bayangkan. Planet Mars ya. Jadi planet bukan Mars lagi bukan ke gurun mana atau ke sungai mana gitu, tapi ke planet Mars. Bayangkan ke planet Mars. Dan Masya yang memimpin Allah. Itu adalah perempuan muda gitu ya. Nah, artinya perempuan Arab ya, Bu Yuyun Arab ya gitu. Maksudnya yang dari Unhas ya, ikut juga di situ ya. Jadi tantangan nih buat teman-teman di Unhas ya. Nah, artinya, nanti kita ke Jupiter aja. Oh, kita ke Jupiter saja. Nanti disampaikan. Kita bikin proposal ya Bu ya, sampai jam 12 malam lagi. Jadi artinya walaupun seperti tadi ada kultur barrier tentang kultur, tetapi kan pencapaian gitu. Saat ini kita tidak menutup mata bahwa banyak kungkungan dari budaya itu membuat perempuan memang terisolasi di bagian wilayah Indonesia Timur misalnya seperti itu, atau mungkin kita di wilayah-wilayah kita memang masih sangat banyak, tapi artinya peluang terbuka. Jadi mari kita gunakan kesempatan untuk bisa berkolaborasi, apalagi sekarang kan dunia itu tanpa batas. Nah, seperti yang dilihat kan kita berada di sini bisa membuka kemana saja ya. Kita bisa buka, bisa kita berada di mana saja, karena menjadi borderless country kita sekarang, karena nggak ada batasan-batasan, karena kita bisa saat ini kita sedang duduk dengan senang di kampus Unhas, di studio TV Unhas. Saat yang sama juga kita bisa misalnya dengan teknologi kita bisa juga berhubungan dengan negara-negara lain yang bisa kita manfaatkan gitu. Seperti inovasi-inovasi Unhas saat ini sudah ini ya Bu ya,
sudah dibawa Iya. ke Ya, sudah dibawa Tengah, ke Saudi, Bahrain, ke Bahrain, Saudi, ke Dubai. ke Dubai. Iya. Ya, seperti Itu kemarin perjalanan Iya. kita, tapi yang teman-teman dari fakultas-fakultas yang bersangkutan itu sudah banyak sekali juga membawa produk-produk mereka. Ada yang bisa disebutkan ya 3 atau 5 produk inovasi dari teman-teman di Unhas yang bisa disampaikan di acara di program ini supaya teman-teman di daerah ya juga bisa mengetahui. Kalau dari perempuan, peneliti perempuannya, nah itu salah satunya yang paling kita kenal itu produknya Prof Puji, itu Pujimin. Kemudian dari kapsul ikan gabus itu sudah sangat terkenal dan dipakai, digunakan. Kemudian kita juga ada bibit ikan nila hasil persilangan yang sudah diproduksi oleh Ibu Dr. Irmawati. Saya rasa juga Ibu Dr. Irma Andriani memiliki produk, dan juga saya juga punya produk rumput dari laut, rumput laut, berbagai produk olahan. Salah satunya adalah bioplastik dari rumput laut. Kemudian yang dibawa ke Bahrain kemarin, kami hanya mempromosikan produk kerajinan eceng gondok dari Danau Unhas. Produk saya belum dibawa ini. Ulfa. Jadi selada laut Bu Yuyun. Nah, ini yang perlu kita perkenalkan juga ini. Kalau dari pertanian juga ada Ibu Nurhaida, ada Prof Tuti dari pertanian tuh banyak sekali. Jadi kalau selada itu biasa kita dengar sebagai tanaman hidroponik. Nah, kita juga sebenarnya punya selada laut sebagai tanaman aquaponik juga bisa. Jadi kita bisa budidaya di skala rumah tangga. Dan itu juga luar biasa kandungan Fe-nya tinggi sehingga bisa menjadi salah satu produk untuk produk kandidat ya untuk mencegah stunting. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dibawa ke Bahrain ya, Bu. Oke, insyaallah. Baik, para pemirsa Unhas TV, masih ada satu lagi sebenarnya ini yang menggelitik saya ya, Bu ya. Kira-kira di bidang apa yang paling dibutuhkan ya kira-kira perempuan bisa punya peluang ya untuk berinovasi di situ selama pengalaman Ibu berkolaborasi dengan dunia industri, itu bidang apa yang masih dibutuhkan nih para perempuan inovator? Wow, itu menarik sekali ya. Kita perlu penelitian tentang itu. Itu berarti sebenarnya kalau bidang semua bidangnya, berarti tidak ada pengecualian sebenarnya ya. Jadi karena kita berjalan bersama, bersinergi dengan pria, itu saling jadi tidak ada istilah kalau di pemerintahan daerah itu tidak ada sebenarnya istilah tempat basah dan tempat kering gitu ya. Tidak ada istilah bidang yang basah dengan inovasi dan kering dengan inovasi. Jadi semuanya bisa berinovasi, berpulang lagi kepada diri kita masing-masing. Seperti misalnya kayak kita lihat Madame Curie ya, pada masa itu kan luar biasa. Akhirnya penelitiannya sampai sekarang terus. Madame Curie dengan radioaktif begitu ya. Kemudian sampai sekarang kan tentu sangat banyak gitu. Jadi pikiran-pikiran perempuan yang inovasinya luar biasa, saya kira perlu terus dikembangkan gitu ya tadi. Tadi sudah punya selada, yang lain juga mungkin tidak hanya di bidang eksakta, tapi misalnya di bidang non eksakta, misalnya di bidang politik gitu ya, itu diperlukan sangat banyak pemikiran. Intinya kita perempuan dibutuh kreativitas dan inovasi itu harus kita miliki, karena kuatnya suatu bangsa dari ibu. Mungkin Direktur Inovasi bisa menyampaikan kebijakan Pak Rektor ya. Kebijakan Unhas ya di dalam meningkatkan ya peluang bagi teman-teman untuk berinovasi. Ya, saya rasa kebijakannya itu sudah sangat banyak dan sangat mensupport. Terbukti dengan fasilitas yang diberikan baik berupa reward, kemudian pendanaan penelitian, peralatan, kemudian kita siapkan sebuah unit yang bisa memfasilitasi dengan industri. Jadi luar biasa sisa penelitinya ini. Yang di LP2M ini sekarang juga pendanaan RKI itu terbesar kayaknya di Indonesia, itu terbanyak, itu mungkin bukti supportnya ya. Baik, para pemirsa TV Unhas, sayang sekali ya, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita
kupas ya yang ingin kita gali dari para tokoh kita hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada program lain atau program Unhas Speak Up ya berikutnya, Edisi kedua. edisi berikutnya ya. Dan sebelum kita mengakhiri program ini, kita ingin mendengarkan closing statement atau pesan-pesan singkat ya buat para pemirsa TV Unhas. Saya mulai dulu dari Bu Yuyun. Wow, Mungkin bisa dikaitkan dengan semangat Kartini karena Ya. masih dalam momentum Kartini. ya, nah, kalau yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa Kartini telah menjadi suatu sumber inspirasi yang kuat bagi perempuan Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau tidak hanya tentang emansipasi wanita, tapi juga tentang berbangsa, bernegara, dan juga tentang peradaban, dan serta tentang agama. Saya kira Kartini telah hidup di masanya. Semoga lahir Kartini the next generation. Demikian, Bu. Terima dari kasih, saya. Bu Yuyun. Selanjutnya mungkin Bu Citra bisa menyampaikan. Baik, melanjutkan dari pesannya Ibu Dr. Yuyun, tentunya kita harus tetap menyemangati semangat Kartini yang sudah berjuang untuk emansipasi wanita sampai saat ini. Marilah kita terus berkreasi, meningkatkan kreativitas, inovasi. Kita bisa menjadi perempuan yang tangguh, yang mandiri, dan menjadi inspirasi bagi semua, utamanya bagi keturunan anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi menjadi sebagai tidak hanya ibu di rumah tangga, tapi juga ibu yang ada di masyarakat yang akan mempengaruhi peradaban bangsa. Baik, para pemirsa TV Unhas, saya ingin mengucapkan mewakili Unhas TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Ibu Yuyun dan Ibu Citra pada program Unhas Speak Up. Dan demikian ulasan terkait semangat Kartini ya pada program Unhas Speak Up ini, dan mari kita semua menjadikan peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum untuk mengenang perjuangan beliau sebagai pejuang kesetaraan gender dan sebagai inspirasi untuk kita semua terus bergerak maju, mencerdaskan diri dan menjadi bagian dari perubahan positif bagi Indonesia. Terima kasih. Tetap bersama dengan program Unhas Speak Up pada edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.